Di tahun 2025, HP ini keduanya udah worth it banget dibeli nih. Ada iPhone 13 dan iPhone 15. Kira-kira bedanya apa sih? Secara fisik dari desain memang nggak terlalu terlihat bedanya. Yang paling menonjol bedanya di bagian backdoor. Untuk iPhone 13 dia masih menggunakan kaca yang mengkilap kayak gitu ya. Sedangkan untuk iPhone 15 sudah menggunakan frosted glass. Jadinya aman buat dipegang dan aman dari sidik jari nih guys. Untuk di bagian belakang overall nggak ada bedanya. Bagian bawah semuanya sama kecuali di port USB-nya aja. iPhone 15 ini sudah menggunakan USB Type-C. Dan di bagian sampingnya pun kalau kita lihat secara biasa aja kasat mata, HP-nya ini kayak nggak ada bedanya banget guys. Kalian bisa lihat untuk dari pinggirnya peletakan tombol volume, tombol power itu sama. Dan di bagian belakang jumlah kamera serta desain kamera juga sama ya. Kecuali di bagian depan kalian bisa ngelihat perbedaan yang sangat jelas. Yang iPhone 15 ini udah menggunakan Dynamic Island dan sedangkan di iPhone 13 masih menggunakan Pony. Nah ini dia plus dari iPhone 15. Tapi sayang meskipun iPhone 15 sudah menggunakan Dynamic Island tapi refresh hertz-nya masih 60 Hz aja nih, jadi belum Pro Motion Display ya. Nah untuk harganya pun udah sangat-sangat mepet banget. iPhone 13 ini dibanderol di iBox barunya itu cuma 8,2 juta. Dan sedangkan untuk iPhone 15 sekarang harganya di 10 jutaan. Jadi selisih 2 juta kalian mending pilih iPhone 13 atau iPhone 15 nih. Coba tulis di kolom komentar. Selain itu juga untuk dari chipnya dia juga beda ya. iPhone 13 ini menggunakan chip A15 Bionic dan RAM-nya 4GB. Sedangkan kalau iPhone 15 nih RAM-nya udah 6GB bro, dan dia punya chip A16 Bionic. Menurut gue ini pengaruh banget ya karena jumlah core GPU-nya juga beda nih guys. Di iPhone 15 dia punya 5 core GPU dan iPhone 13 dia punya 4 core GPU yang bikin main game itu jadi lebih hemat dayanya nih. Untuk dari kamera, keduanya punya karakteristik yang mirip, hampir nggak ada bedanya. Lensa yang digunakan di iPhone 15 itu 48 megapiksel dan iPhone 13 itu hanya 12 megapiksel. Dan yang berbeda juga ada di bagian videonya. Untuk iPhone 15 dia sudah ada action mode ya. Jadi buat kalian yang mau nge-record ekstrim lari-larian itu tetap aman dan jauh lebih stabil dibandingkan iPhone 13. Meskipun iPhone 15 tanpa menggunakan action mode, dia ini stabilisasinya jauh lebih baik dibandingkan iPhone 13 yang masih agak shaking nih guys. Ini dia untuk dari kamera depannya. Kalian bisa lihat. Dan bagaimana untuk performa dipakai main game kedua HP ini. Gue melakukan pengetesan pada game Mobile Legends. Untuk di iPhone 15 HP-nya ini cenderung lebih adem dan gak gampang panas. Serta Dynamic Island-nya ini yang agak sedikit mengganggu karena kelihatan seperti tompel ya. Tapi overall selama dipakai main game Mobile Legends 2 kali match, 3 kali match, HP ini tetap adem dan nggak panas seperti iPhone 13 ya, yang lama-kelamaan membuat tangan gue makin kesemutan dan agak hangat. Untuk FPS-nya tetap stabil dan nggak ada frame drop. Sama, iPhone 13 pun tidak ada frame drop dan HP-nya aja yang berbeda suhunya. Sedikit lebih panas dan baterainya sedikit lebih boros nih.
Beberapa kali main game Mobile Legends di iPhone 15 nih menurut gue nggak ada frame drop sama sekali ya. Jadi tetap stabil dan enak dimainin, lancar dan smooth banget. Nah, gimana sih untuk dipakai buat main game PUBG Mobile? Untuk di PUBG Mobile gue juga menggunakan setting rata kanan ya. Jadi ngetesnya nggak di smooth extreme. Gue ngetes PUBG Mobile ini di XDR Extreme. Jadi untuk FPS-nya mentok kanan dan untuk grafiknya mentok kanan. Meskipun iPhone 15 ini punya chip A16 Bionic dan RAM-nya 6GB, yang gue rasakan ketika main rata kanan di HDR Extreme PUBG Mobile, HP-nya ini mulai kerasa panas dan agak empot-empotan. Jadi tadi beberapa momen dia mengalami frame drop ya. Ya, meskipun ada sedikit frame drop, tapi masih bisa dimainin dan playable banget sih. Berbeda dengan iPhone 13, kalau misalkan kita tes rata kanan dengan grafik HDR Extreme, HP-nya ini mulai kerasa banyak frame dropnya karena panas banget. Nah, ini dia untuk perbandingan lengkapnya grafik di iPhone 15 dan iPhone 13. Keduanya punya karakteristik yang mirip karena memang HP-nya ini bener-bener super mirip banget. Untuk dari giroskopnya, keduanya sama-sama enak, licin dan gak ada kendala. Untuk di iPhone 13 gue juga sempat tes game Roblox, yang gue rasakan ini sama sekali nggak berasa apa-apa ya. Kayak game ini ringan banget guys. Jadi untuk main game Roblox tuh nggak ada kendala, aman, HP-nya pun nggak ada anget sama sekali. Jadi suhunya tetap stabil dan FPS-nya juga stabil. Untuk di iPhone 15 jelas ini lebih kenceng banget kalau dipakai buat main Roblox. Kira-kira bedanya harganya cuman 2 juta aja nih di iBox. Kalian bakal pilih iPhone 13 atau iPhone 15 sekalian? Memang jelas dari keduanya fisiknya nih nggak ada bedanya, tapi dari jeroan dan chipsetnya serta performa iPhone 15 lebih unggul. Punya baterai yang lebih besar, kapasitas baterainya yang lebih awet, dan dia punya RAM yang besar dari iPhone 13 serta chip yang terbaru. Samping itu fitur kameranya juga jauh lebih oke dan lebih bagus lagi dibandingkan iPhone 13. Jadi segitu dulu aja videonya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan follow Instagram serta TikTok. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.